Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak. Amin. Jadi kemarin tim kita U19 kalah dengan Thailand. Padahal sehari sebelumnya kita menangkan dengan Argentina. Jadi kekalahan timnas U19 atas Thailand sejatinya nggak perlu menjadi sebuah kekecewaan yang berlebihan. Karena bagaimanapun ini masih sebuah turnamen uji coba. Dan uji coba sebenarnya tentu saja di kualifikasi Piala Asia ya. Jadi emang sih kita kemarin sangat happy saat berhasil menang atas Argentina. Tapi nggak usahlah munafik juga kalau 99% publik tanah air juga happy karena ya lawannya Argentina. Walaupun kembali lagi ini hanya uji coba. Nah, salah satu poin menarik sekaligus pembelajaran di laga ini tentu saja proses gol kedua. Ya. Jadi gol kedua Thailand yang terbilang agak kocak, jelas ini masih menjadi perdebatan apakah gol tersebut semisal terjadi di turnamen resmi sah atau tidak. Meskipun begitu diketahui kalau sang wasit usai laga itu langsung meminta maaf kepada publik Indonesia karena usai gol tersebut emosi pemain Indonesia ikut naik sehingga sedikit banyak menjadi pemicu keributan di penghujung laga Indonesia U19. Harus mengakui keunggulan Thailand 2-0 di partai kedua Seoul Art on Escape tahun 2024. Jelas banyak sekali media-media ASEAN ataupun Asia yang menyoroti liga ini karena bagaimanapun rivalitas Indonesia dan Thailand itu memang cukup kental. Terlebih Thailand sendiri sepertinya punya misi khusus untuk balas dendam ya, atas kekalahan di final Piala AFF kemarin. Terbukti di saat Coach Endra melakukan rotasi besar-besaran, Thailand tetap menurunkan komposisi yang kurang lebih sama saat mereka dihajar Korea Selatan di partai perdana. Atas dasar itulah tak sedikit yang melempar sarkasme ke Thailand yang bermain seolah-olah ini adalah final AFF bagi mereka. Ya, jadi laga sendiri pun walaupun turun dengan banyak rotasi Indonesia kan nyatanya cukup mampu mengimbangi intensitas Thailand. Memang di babak pertama agak keteteran termasuk ya saat terjadi gol pertama hasil dari blunder Syahwal ya. Akan tetapi jika kita lihat secara keseluruhan terutama di babak kedua, Indonesia nyatanya mampu bermain lebih baik dan terorganisir. Lebih yang bikin salut di saat pemain-pemain Thailand ya tampak loyo di menit 70-80-an, pemain Indonesia bahkan masih bisa dengan tegar ya sana sini, artinya program peningkatan fisik itu cukup sukses ya, karena gitulah. Jadi ini semua demi bisa tampil maksimal di kualifikasi Piala Asia yang secara intensitas pasti lebih ketat ya. Jadi lebih lanjut hal yang lain ya yang menjadi sorotan di laga ini tentu saja proses gol kedua dari Thailand ya. Emang sih prosesnya agak kocak ya, bisa-bisanya wasit nyeruduk pemain Indonesia ya, sampai mental gitu ya. Untung ini agak uji coba ya, tapi apapun itu diketahui sang wasit itu ya dia langsung meminta maaf kepada pihak Indonesia. Namun yang jadi perdebatan yang jelas apakah gol tersebut bisa dikatakan sah ketika terjadi di laga resmi. Nah, jika melihat aturan yang ada sampai saat ini belum ada aturan soal tindakan apa yang dilakukan jika pemain bertabrakan dengan wasit ya. Apalagi sampai mental gitu ya.
Jadi dia bilang sumpah maaf, tapi itu kan lucu ya, bahasa itu kan. Namun terlepas dari situasi yang ada, wasit sebenarnya bisa saja menghentikan laga jika sang pemain mengalami cedera ataupun melakukan drugbal ya, jika mengenai tubuh. Namun saat ini pemain Indonesia hanya terjatuh sehingga pemain tetap on dan akhirnya bisa dimati oleh Thailand ya untuk mencetak gol yang kedua. Ya namanya juga apes ya, nggak apa-apa daripada apesnya di laga resmi, mendingan di laga uji coba seperti ini. Hitung-hitung pemain biar bisa belajar sekalian, kalau dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Ya, lebih lanjut wasit pun juga menyadari kalau tindakan tersebut walaupun nggak sengaja cukup memancing emosi dari pemain Indonesia sampai akhirnya terjadi sedikit keributan di akhir laga. Namun kami pun percaya kalau pelatih Indra sendiri itu cukup bijak menyikapi ini semua ya. Ya terlepas dari apapun, meskipun ini sifatnya masih turnamen uji coba, tapi tetap ada catatan-catatan evaluasi agar ke depan bisa lebih baik, di mana setidaknya ada 3 catatan kelemahan timnas U19 yang terlihat di laga ini ya. Jadi dilansir dari bola.com, kualitas passing masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan karena beberapa kali pemain Indonesia ini masih sering banget salah passing ya. Game plan-nya sudah bagus ya, udah benar dari Indra Sabi, tapi kadang eksekusi dari pemain lah yang membuat game plan-nya itu enggak maksimal ya. Jadi kemudian soal pengambilan keputusan yang masih terburu-buru, beberapa kali Indonesia mendapatkan momen bagus untuk menciptakan peluang besar dan gol, tapi di saat-saat akhir keputusannya masih sering miss, dan yang terpenting adalah finishing ya. Jadi di sini kelihatan absennya Jean Raven memang dirasa sangat berpengaruh ya. Karena sekali lagi ini masih uji coba ya. Kalau nanti di resmi mudah-mudahan hal yang seperti ini tidak terjadi, dan kita kelihatan sekali bahwa kita ada butuh striker murni kayak Jean Raven. Mudah-mudahan ke depan dengan komposisi Jean Raven masuk di babak kualifikasi Piala Asia kita lebih top lagi. Oke, terima kasih. Merdeka.